Saudara dan saudari terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam sukacita kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Sebagai seorang rasul, Yohanes berjuang untuk setia dan taat mewartakan kabar sukacita, mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Injil, kerajaan Allah kepada semakin banyak orang, secara khusus melalui tulisan-tulisannya. Perayaan hari ini mengajak kita supaya dalam sukacita kegembiraan Natal ini, kita juga senantiasa berusaha, kita juga senantiasa berjuang untuk setia mewartakan Injil di tengah-tengah dunia, di mana saja kita berada. Belajar dan berpedoman pada nasihat-nasihat dari para rasul, secara khusus Rasul Yohanes yang kita rayakan hari ini, untuk setia dalam pewartaan kita akan kabar sukacita keselamatan kepada semua orang. Paulus ke-6 mengajak kita, mengingatkan kita dalam anjuran apostolik Evangelii Nunciandi
bahwa gereja, yakni seluruh umat Allah, wajib mewartakan warisan iman kepada semakin banyak orang dalam segala zaman, berjuang dan berusaha untuk mewartakan warisan iman yang hidup dalam tradisi dan kitab suci kepada semakin banyak orang dengan cara-cara yang dapat dimengerti dan sedapat mungkin meyakinkan orang akan kekayaan rahmat dari warisan iman itu, dari kabar sukacita keselamatan itu. Dalam nasihat yang sama, Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengingatkan kita supaya terus membaharui diri sehingga dipenuhi dengan sukacita kegembiraan untuk mewartakan kabar gembira kepada semakin banyak orang, sekalipun usaha itu diwartakan dengan penuh bercucuran air mata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga sukacita Natal ini semakin menguatkan iman kita, menggembirakan harapan kita, dan menuntun kita untuk semakin setia mewartakan Injil, supaya kita mengalami sukacita yang sempurna di dalam Tuhan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes. Dalam surat pertama Rasul Yohanes dikatakan, "Semua ini kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Semoga usaha-usaha kita untuk mewartakan sabda Tuhan membawa sukacita bagi kita, tapi juga sukacita untuk semakin banyak orang. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang nyata di tengah-tengah kami melalui kelahiran Yesus Kristus Putra-Mu di dalam dunia ini, di dalam hidup kami. Kami mohon kuatkanlah kami, teguhkanlah iman dan harapan kami, curahkanlah roh-Mu bagi kami, agar kami semakin hari semakin dipenuhi dengan sukacita dan kesetiaan untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini melalui tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.